Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Semoga saja Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi sisa umur kita. Teman-teman sekalian, Allah panjangkan umur kita di atas ketaatan kepadanya, di atas keimanan dan Islam. Dan semoga kita selalu tersibukkan dengan amal saleh, terjauhkan dari kemaksiatan. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala menutup hidup kita di atas keimanan dan Islam. Dan puncaknya Allah masukkan kita ke dalam surganya Firdaus tanpa hisab. Allahumma amin. Saudaraku seiman, kita akan melanjutkan bedah buku kita 40 hadis pilihan membentuk atau pembentuk karakter muslimah, dan insya Allah kita akan masuk di bab terakhir atau hadis ke-40 ya. Dan hadis ini teman-teman sekalian, hadis yang sangat masyhur sebenarnya, namun saya ingatkan dulu sebelumnya kita sudah membahas hadis ke-39, dan itu menjelaskan tentang bagaimana wanita boleh tawaf bersama laki-laki tetapi dia menghindari ya, berinteraksi secara langsung. Jadi kalau sudah mendekat dengan kaum laki-laki, dia berusaha menghindar. Demikian juga kaum laki-laki menjaga adab hal tersebut, karena orang sedang melakukan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka harusnya menjauhi kemaksiatan. Itu sudah panjang lebar kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Dan insya Allah pada siang ini semoga Allah berkahi teman-teman sekalian, kita akan lanjutkan hadis ke-40. Dan terakhir insya Allah, serta pertemuan yang akan datang kita akan pindah ke buku yang lain dengan izin Allah, dan Anda akan lihat nanti flyernya buku apa yang kita akan bedah. Hadits ini berbunyi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar ra'iyati." Kemudian di situ ada ditulis al-hadits wa fihi wal mar'atu fi baiti zawjiha ra'iyatun wa hiya mas'ulatun ar ra'iyatiha. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan ditanya tentang orang-orang yang dipimpinnya. Kemudian ada al-hadits ya. Di antaranya perempuan adalah pemimpin di rumah suaminya, dan dia akan ditanya tentang orang-orang yang dipimpinnya. Diriwayatkan oleh imam yang 5 kecuali An-Nasa'i. Hadis ini sebenarnya lengkapnya teman-teman sekalian adalah setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawabannya. Seorang pemimpin negara, pemimpin terhadap masyarakatnya ya, atau warganya, dan dia akan diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat atas mereka. Seorang laki-laki pemimpin di rumahnya atas suaminya dan anak-anaknya, dan dia akan diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat. Lalu masuk hadis yang tadi, potongan hadis yang sudah kita baca, dan wanita atau istri adalah pemimpin di rumah suaminya, dan dia bertanggung jawab terhadap harta atau rumah serta anak-anak suaminya. Lalu kemudian seorang budak juga pemimpin di atas harta majikannya, dan dia juga akan diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat. Ketahuilah kalian semua pemimpin dan kalian akan diminta pertanggungjawabannya pada hari kiamat. Jadi hadis ini teman-teman sekalian adalah hadis yang mulia, pembagian tugas ya, setiap orang di antara kita oleh Nabi SAW. Potongan pertama dari hadis, walaupun tidak disebutkan dalam hadis ini atau dalam buku ini, tapi saya sebutkan, yaitu pemimpin dan bagaimana mereka bertanggung jawab terhadap masyarakatnya. Oleh karena itu, wahai saudaraku, Anda yang sedang diamanahi ya, menjadi seorang pemimpin instansi, yayasan, pesantren, sekolah, apa sajalah ya, Anda diminta menjadi pemimpinnya, atau mungkin struktur pemerintahan seperti RT, RW, kemudian lurah, camat, kemudian lebih tinggi lagi mungkin bupati, wali kota, kemudian gubernur, sampai akhirnya kejajaran menteri dan presiden ataupun raja di beberapa negara yang menggunakan sistem kerajaan. Maka ini adalah tanggung jawab Anda. Anda bertanggung jawab terhadap semua yang diamanahkan kepada Anda. Puncaknya adalah seorang pemimpin negara, dan ini harus betul-betul bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Anda menunggangi ya, jabatan Anda itu dengan baik, Anda menyebarkan ketentraman, kedamaian ya, maka pastikan teman-teman sekalian, kemakmuran, keadilan, pastikan Anda akan panen pahala yang sangat luar biasa dari amal Anda itu, dengan satu kali tanda tangan sebuah proyek sosial misalnya, atau penanganan kasus kriminal, atau penanganan misal tentang memberantas kemiskinan, kebodohan dan seterusnya, maka Anda akan panen pahala yang luar biasa. Anda akan dicintai oleh Allah ya, dan Anda akan dicintai oleh masyarakat Anda. Sederhananya begitu sebenarnya kaidahnya. Tapi kapan Anda berkhianat,
maka Anda akan mendapatkan dosa, Anda dibenci oleh Allah, dan juga masyarakat Anda akan membenci. Dan lebih berat lagi di hari kiamat akan ada hukumannya. Oleh karena itu akan bertanggung jawab. Hati-hati. Satu orang masyarakat di wilayahmu, wahai saudaraku muslim, yang kau zalimi, sudah cukup untuk menghabiskan pahalamu pada hari kiamat. Apalagi kalau satu wilayah atau satu negara. Dan ini ada bahasan sendiri, kita tidak bahas sekarang. Kemudian potongan hadis selanjutnya adalah, dan seorang laki-laki atau suami bertanggung jawab terhadap pemimpin, istri dan anak-anak yang akan bertanggung jawab, akan diminta bertanggung jawab pada hari kiamat. Dan ini penting, ya. Nah, di poin ini teman-teman sekalian, harusnya setiap laki-laki memahami dia pemimpin, bukan dia menyerahkan kepemimpinan pada istrinya. Ya, nanti akan kita bahas panjang lebar masalah itu insya Allah sebentar lagi, ya. Tapi ini saya masih jelaskan makna global dulu. Kemudian dia akan diminta pertanggungjawaban. Istrinya yang tidak sholat, yang tidak tutup aurat, ya, yang melakukan pergaulan bebas, suaminya bertanggung jawab, kecuali dia sudah memberikan nasihat, sudah memberikan masukan, tapi ternyata istrinya tidak mau tahu, maka di saat itulah dia akan selamat. Seperti kasus Nabi Nuh dan Nabi Lut alaihi wassalatu wassalam, di mana mereka telah menasihati istri mereka, tapi istri-istri mereka tidak ingin masuk Islam, tidak ingin beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka akhirnya Allah binasakan bersama kaumnya, ya. Dan Allah jadikan perumpamaan istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut, ya. Bagaimana Allah membinasakan mereka bersama kaumnya karena tidak ikut dengan suaminya. Nah, tetapi kalau suami lalai, diistilahkan dengan dayyuth dalam hadis, ya. Ini termasuk orang yang Allah murkahi, adalah seorang suami yang tidak peduli dengan istrinya. Mau bergaul sama siapa, mau jalan dengan siapa, tidak ada kecemburuan sama sekali terhadap istrinya, gitu kan. Bahkan dia biarkan istrinya diantar oleh laki-laki lain asing, ya. Dia cuma tahu datang, melampiaskan biologis, lalu dia pergi, dia tidak pernah tahu tentang keadaan istrinya. Ini bertanggung jawab. Begitu juga dengan anak-anaknya. Bagaimana makanan, bagaimana pendidikan, bagaimana keamanan, ya, ketentraman mereka. Ini semua tanggung jawabnya, ya. Kemudian juga seorang istri sama. Dia bertanggung jawab dan dia pemimpin, tapi bukan atas suaminya. Dia pemimpin terhadap rumah, ya, dan juga anak-anak atau harta dan anak suaminya. Ini penting ibu-ibu sekalian, dan ini akan kita bahas pada kesempatan ini. Akan lebih banyak kita fokus bagaimana semua sisi rumah yang suami amanahkan kepada Anda, tanggung jawab Anda. Ini penting sekali, ya. Jangan Anda teledor. Anda membiarkan anak-anak mencoret-coret dinding sana sini, tidak peduli. Padahal itu amanah. Suami telah mengecat dan mengeluarkan uang. Ini hal yang sederhana, tapi selalu mengatakan, itu kan anak-anak. Tidak bisa. Harusnya anak-anak dididik. Dan jangan diberikan alat tulis-menulis kalau memang belum masanya. Kan? Kalau tidak, maka akan coret-coret dinding sana sini, akan coret-coret ranjang. Ya, dan ini tanggung jawab, ini aman. Allah akan tanya, kenapa dibiarkan? Nah, ini hadis yang penting yang kita bahas pada kesempatan ini teman-teman sekalian. Sendok, piring, semua peralatan masak dan segala macam, ini amanah. Suami belikan dengan uang. Maka suami mungkin sudah tidak peduli lagi. Dia udah kasih, selesai. Tanggung jawabnya si istri. Maka istri harus tanggung jawab. Ya. Sering terjadi pada saat suami tanya mau makan, tidak ada sendok. Kenapa? Sendok atau di mana hilang semua. Loh, kok bisa hilang? Emang sendok punya kaki? Kan nggak mungkin. Nah, harusnya dia bertanggung jawab di sini. Piring mana? Pecah. Kenapa sebabnya? Tidak tahu. Tapi kalau pecah satu mungkin masuk akal, tidak sengaja. Tapi kalau semuanya hilang, ya, akhirnya maksa suami, apalagi kadang-kadang tidak sopan, ya. Udahlah, itu kan piring udah dipakai 1 tahun, ganti aja dengan kasar. Padahal meminta harta orang, gitu kan. Ini semua harus ada adab dan tata keramanya. Tidak boleh sembarangan ini. Ini semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana muamalahnya dengan suaminya, bagaimana tanggung jawab rumah yang selama ini suaminya berikan kepada dia, gitu kan? Itu banyak sekali, ya. Pakaian suami, perlengkapan mandinya, sampo, sabun, dia sudah kasih uang bulanan. Mana? Kebanyakan subhanallah sebagian istri sibuk dengan dirinya. Dia kebutuhan samponya, sabunnya dengan segala macam merek dicoba, suaminya mungkin cuma pakai 1-2 macam, tapi itu pun habis, tidak dipedulikan. Ya. Sikat gigi saatnya diganti, odol juga diperhatikan. Dahulukan suami, baru diri Anda, baru anak-anak. Nah, ini banyak konsep yang keliru dari sebagian wanita. Apa mereka bilang? Yang penting anak-anak. Tidak, saudariku. Yang penting suami dan anak. Nah, ini penting untuk digarisbawahi. Yang penting suami dan anak. Ya. Karena kapan Anda tanamkan konsep di pikiran Anda, yang penting anak, suami nggak penting, maka kalau suami datang nggak penting bagi Anda untuk melayani. Padahal sebenarnya melayani suami
makannya, tidurnya, biologisnya, pakaiannya, pokoknya melayani dia sepenuhnya. Karena Allah SWT perintahkan justru itu yang akan mendatangkan surga bagi anda. Karena dia akan mendatangkan ridho suami. Kalau suami dilayani dengan baik, maka dia akan puas. Dan masuk dalam hadis Nabi SAW, ya, wanita di surga, wanita yang kalau kau lihat kepadanya, kau akan senang. Kalau kau perintahkan, dia akan patuh. Dan kalau kau tidak ada, maka dia akan menjaga kehormatannya. Kan begitu. Demikian juga dengan hadis yang lain. Kata Nabi SAW, wanita manapun yang meninggal dan suaminya ridho. Makna ridho apakah? Merasa kehilangan. Karena selama bersama, selalu kepeduliannya luar biasa. Gitu kan. Pokoknya suami di rumah, maka waktunya untuk suami. Nggak ada pegang handphone. Pokoknya suami. Apa yang suami minta, semua temani. Kalau suami suruh sesuatu dikerjakan selama bukan maksiat kepada Allah SWT. Siapin makan, siapin minum, layani ini. Kalau tidak ada kegiatan, dia pijit-pijit suaminya. Dia ngomong baik sama suaminya. Dia hibur suaminya. Kalau anda baca tentang bidadari di surga, semua waktu mereka itu untuk suami mereka. Anda harusnya jadi seperti itu. Mata mereka tidak jelalatan, mereka hanya fokus sama suami mereka. Mereka selalu targetnya bagaimana membahagiakan suami. Bahkan dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, tidak ada seorang istri yang menyakiti suaminya di dunia, kecuali istri si laki-laki itu, suaminya dia di surga dari bidadari, berkata padanya, semoga Allah membinasakanmu. Sungguh dia hanya tamu di sisimu dan dia akan sebentar lagi akan menuju kepada kami. Artinya apa? Bidadari itu seakan-akan mengatakan, kalau kau nggak bisa urus suamimu, itu suamiku juga. Aku akan urus nanti. Biarkan dia meninggal, dia akan menuju kepada kami kehidupan abadi. Coba bayangkan. Nah ini banyak syaitan menggoda para muslimah menganggap remeh hak suami. Sehingga mereka sampai ada yang memandang sebelah mata suaminya, kasar pada suaminya, mengusir suami. Ya, ada yang sampai memukul suami yang tidak masuk akal semuanya. Dan ini jauh daripada akhlak wanita ahli surga. Harus hati-hati. Jadi rumahnya, suaminya, itu juga dengan anak-anak. Tanggung jawab. Ada orang istri menanamkan kepada anak-anaknya untuk benci kepada ayahnya. Kenapa? Ukhti. Kenapa tanamkan? Ya, pilih mana? Pilih umi atau abi? Loh kenapa? Seakan-akan anak-anak itu dari kecil sudah ditanamkan harus pilih. Umi deh. Enggak, kalau nggak mau ikut, enggak mau bilang Umi, ya sudah nanti Umi tinggalin ya. Jangan nangis loh kalau nanti minta susu Umi nak kasih. Loh kenapa ini? Kenapa seperti ini? Kenapa seakan-akan anak-anak dari kecil sudah ditanamkan, udah pilih aku sebagai ibumu, enggak usah ayahmu. Kata Nabi SAW dalam hadis, dan ini diangkat oleh Imam Al-Zahabi dalam kitab Al-Kabair beliau, kitab dosa-dosa besar. Jangan kalian benci ayah-ayah kalian, karena kalau kalian benci maka kalian akan kufur. Ya. Begitu hadisnya. Harus hati-hati nih. Ya. Ajarkan anak-anak untuk hormat kepada ayahnya. Bagaimana kalau orangnya fasik, Ustaz? Ya kalau fasik jauh dari agama, patuh pada hal yang ma'ruf. Tetap harus suruh sopan santun. Ya. Berapa banyak ayah yang dapat hidayah justru karena kesantunan anaknya. Mungkin istri belum bisa nasihatin, tapi anaknya bisa. Ya. Dan berapa banyak teman-teman sekalian, kader-kader umat, generasi terbaik Islam dan generasi terbaik manusia bahkan lahir di tangan seorang wanita yang mulia. Ya. Bukankah Zubair bin Awam radhiyallahu anhu lahir dari tangan seorang wanita mulia, Sofia binti Abdul Muttalib, tante Nabi SAW, yang mengajarkan keberanian sehingga dia menjadi seorang mujahid yang luar biasa. Ya. Jadi ada banyak orang-orang yang lahir, pemimpin-pemimpin umat ini yang lahir dari tangan wanita-wanita yang luar biasa. Gitu ya. Jadi ini perlu digarisbawahi. Nanti insya Allah kita akan lebih jelas maknanya. Ini saya masih makna global dulu ya. Kemudian juga seorang budak pemimpin terhadap harta majikannya. Ya, tentu di zaman sekarang tidak ada perbudakan. Tapi zaman dulu budak diperjualbelikan di pasar. Anda bisa ke pasar, Anda beli budak, lalu Anda pekerjakan dia. Dan itu jadi hak Anda. Anda juga bisa menjualnya kembali. Kurang lebih seperti itu gambaran hukumnya. Gitu. Nah budak-budak ini kalau ada, maka dia disuruh jaga gudang, disuruh jaga rumah, disuruh, kalau zaman kita mungkin mobil segala macam. Ini juga tanggung jawab dia. Ya, dan dia akan diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat nanti. Baik, ini makna globalnya hadis. Ya. Dan dari 4 golongan disebutkan dalam hadis ini, pemimpin negara, suami, istri, dan budak, maka kita akan fokus membahas 2 golongan, yaitu suami dan istri. Karena itu yang sedang fokus bahas, dan lebih banyak lagi kita akan membahas tentang masalah tanggung jawab seorang istri dalam rumah tangganya. Baik, sebelum saya jauh membahas masalah itu teman-teman sekalian, kita akan baca penjelasan dulu yang tulis oleh penulis di sini. Anda bisa lihat kalau pegang bukunya halaman 132. Al-Khattabi dalam kitab Ma'alim As-Sunan berkata pada juz 3 halaman 2 bahwa arti kata ar-ra'i
dalam hadis tersebut adalah yang menjaga dan yang diberi kepercayaan terhadap apa yang ada di sekitarnya. Jadi maksudnya di sini dikatakan wal mar'atu fi baiti zawjiha ra'iyatun wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Ada kata-kata ra'i, ya. Dan para wanita di rumah suaminya adalah pemimpin. Ra'i, maknanya ra'i pemimpin di sini adalah menjaga dan diberi kepercayaan terhadap apa yang ada di sekitarnya. Jadi bukan memimpin mengatur dalam arti kata otoriter, bukan. Ya. Ini maksud ini maknanya ra'i pemimpin di sini adalah yang menjaga, diperintahkan untuk menjaga dan kepercayaan, diberi kepercayaan atas apa yang ada di sekitarnya. Nabi SAW kata beliau menyuruh mereka agar memberi nasihat kepada orang di sekitarnya dan memperingatkan mereka agar jangan berkhianat terhadap apa yang dipercayakan kepadanya atau menyia-nyiakannya. Gitu. Nah, ini tadi sudah kita kasih gambaran umum, ya, bagaimana banyak wanita subhanallah lalai dengan rumah, tidak mau tahu, rusak, kotor, tidak dijaga. Beda kalau kita sudah jaga, kemudian ternyata rusak, itu lain. Ya, nanti kita jelaskan insyaallah itu. Kemudian beliau mengatakan hadis tadi mengabarkan bahwa mereka semua adalah pemimpin dan pasti akan dimintai pertanggungjawabannya. Dan sabda Nabi SAW, wal mar'atu ra'iyatun ala baiti ba'liha, dan wanita adalah pemimpin di rumah suaminya. Ini sebagai dalil tentang gugurnya hukum potong tangan bagi wanita yang mencuri harta suaminya. Kan orang kalau mencuri, hukumnya dalam Islam kalau sudah 3 dirham, ya, itu dipotong tangannya. Kalau sudah jelas kebukti dia kepergok, dia mencuri. Ya, tapi khusus istri, kalau ada yang dia ambil, ya, dari hak suaminya, ya, maka dia tidak dipotong tangannya, tapi dia berdosa dengan curian itu. Dan ada satu celah di mana hadis Hindun radhiyallahu anha menjelaskan kepada kita tentang poin ini, yaitu dalam hadis Bukhari pernah Hindun ini dulu musuh Islam, ya, istrinya Abu Sufyan, membenci Islam, tapi setelah pembebasan kota Makkah dia masuk Islam. Dan setelah masuk Islam dia bertanya, dia mengatakan, ya Rasulullah, Abu Sufyan suamiku adalah orang yang pelit. Orang yang pelit, perhitungannya luar biasa gitu. Dia tidak mau tahu kebutuhanku dan anak-anakku. Jadi sampai akhirnya Hindun ini harus berusaha sendiri, ya, untuk bisa menghidupi dirinya. Suaminya cuma tahu datang, taunya ada makanan, taunya ada minuman, taunya segala macam gitu. Maka kata Hindun, boleh nggak saya mengambil harta suami saya sesuai dengan kebutuhan saya? Kata Nabi SAW, boleh, ya, sesuai dengan kebutuhanmu. Kalau betul suaminya zalim, ya, dia tidak mau tahu susu anak dari mana, dia tidak mau tahu segala macam, maka dibolehkan, tapi tidak lebih. Karena kalau lebih berarti sudah zalim, dosa, gitu kan. Seperti itu. Kalau dalam keadaan suami tidak memberikan, ya, beda kalau suami sudah memberikan, tapi memang kemampuan dia cuma sampai itu, tidak boleh ibu ambil. Ini perlu digarisbawahi, ya, pembatasannya. Kemudian beliau mengatakan, dan juga sebagai dalil bahwa majikan berhak menghukum budak laki-laki dan budak perempuannya. Kan di akhir potongan hadis kan, dan budak laki-laki dan perempuan bertanggung jawab, ya, terhadap harta majikannya, gitu kan. Maka diambil daripada potongan hadis, aqimul hududa ala ma malakat aimanukum, laksanakanlah hudud atau hukum dera terhadap budak-budak kalian, hadis riwayat Ahmad. Artinya boleh tentunya kita untuk menghukum, ya, kalau ada budak-budak yang berbuat salah. Dan ini sedikit saya tambahkan teman-teman sekalian. Oleh yang bertanya, boleh nggak kalau saya utus supir atau saya utus pembantu misalnya, ya, beli sesuatu di pasar, boleh nggak saya supaya tidak curiga dan segala macam, saya coba memeriksa belanjaannya atau menanyakan tentang notanya? Boleh. Makanya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, beliau kalau menyuruh budaknya belanja di pasar, beliau memeriksa. Misalnya menyuruh beli daging, beli tepung, beli apa saja, lalu beliau cek. Waktu ditanya, kenapa anda begitu detail terhadap budak ini? Apa anda tidak percaya sama dia? Kata beliau, bukan. Karena dia sedang menjalankan tugasnya. Dia sedang belanja, dan itu tugas, amanah. Maka saya membantu dia untuk merasa ada pengawasan. Ya, merasa punya pengawasan supaya dia tidak melanggar, gitu kan. Dan kalaupun dia kalau dia jujur, dia mendapatkan kepercayaan. Dia dapat pahala, dapat kepercayaan dari saya. Kalau dia bohong, maka saya bisa menasihati dan mengingatkan dia. Ya, jadi seperti itu. Maka memang ada batasan-batasan di sini yang harus diketahui. Tapi kita akan kembali kepada dua golongan sebagaimana saya bahasakan tadi. Dan dengan ini alhamdulillah
bahasan buku kita sudah selesai ya. Dan insya Allah sebagaimana saya bahasakan tadi, kita akan pindah ke bahasan selanjutnya insya Allah berhubungan atau buku yang lain akan kita bedah nanti ya. Baik teman-teman sekalian, saya akan coba masuk tentang rumah tangga. Penting untuk mengetahui kedudukan laki-laki dan perempuan. Ini penting sekali. Ya. Yang pertama sekali, ibu-ibu sekalian, dan Anda juga kalau ada laki-laki ikuti acara kita ini, fahami firman Allah Subhanahu wa taala. Ini asas sekali dalam rumah tangga. Dan Allah membahasakan itu dalam surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 34. Surah nomor 4 ayat ya 34 ya. Baik. Berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafidallah. Wallati takhafuna nushudahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila innallaha kana 'aliyyan kabira. Ayat ini ayat asas dalam rumah tangga. Perhatikan, kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Jadi dia yang mengatur, dia yang menjaga, dia yang menentukan, ya. Dia yang melindungi, ya. Ini penting. Karena banyak laki-laki subhanallah, begitu malam-malam ada yang bunyi di belakang rumahnya, dia suruh istrinya, ya. Coba kamu lihat. Ini salah ini. Tidak boleh begini. Pemimpin dia harus yang membela, bukan istri yang dia suruh, gitu kan? Atau ada orang dia utang, disuruh nagih, dia suruh istri yang hadapin. Nah ini mana kepemimpinannya, gitu kan? Tidak boleh. Atau sisi yang lain, dia serahkan semua kepemimpinan pada istrinya. Udah, kamu yang atur. Akhirnya uang semua dikasih kepada istrinya bulanan, dia pun tidak pegang uang sama sekali. Sampai mau isi voucher handphone, sampai mau beli celana dalam, mau beli kaos dalam, harus minta izin sama istrinya. Akhirnya istrinya terbiasa dengan itu. Dan sampai pada tingkat, saya pernah umroh, dan ada jemaah yang membahasakan ke saya gitu. Pas mau ke pasar sama saya, terus dia mengatakan, Ustaz, saldo saya dikasih sama istri di rekening, di ATM itu hanya 5 juta gitu. Dibatasi begitu. Loh, kok bisa? Saya sampai bingung gitu, saya tanya, kok bisa? Uang itu punya istri antum atau punya antum? Punya anak. Loh, kenapa bisa? Ya supaya anak tidak royal. Akhi, ini terbalik, dia merusak fitrah kepemimpinannya. Harusnya dia yang menentukan saldo istrinya, yang dia batasi bukan dia yang dibatasi. Ini kan terbalik ya. Sehingga banyak sekali kedurhakaan juga terjadi dari seorang suami atau seorang laki-laki. Dia tidak bisa membantu ibunya, membantu ayahnya, ya, melanjutkan silaturahim hanya karena istrinya yang mengatur ekonomi atau pengeluaran atau pendapatan dia. Ini salah. Ya. Sampai pada tingkat ada orang yang pernah berinteraksi dengan kami dan dia harus membayar ya, sekian ratus juta yang dia harus bayar dari biaya yang wajib dia keluarkan gitu. Tapi tidak jadi dia keluarkan karena ditahan oleh istrinya. Dan itu hak orang lain gitu. Ya. Lebih baik dia menenangkan istrinya daripada dia memberikan hak orang lain. Tapi kalau dia meninggal bagaimana tanggung jawab di depan Allah SWT. Ya. Ini penting ya, dan cukup banyak poin-poin contoh berhubungan dengan masalah ini, maka ini harus diketahui. Maka Anda sebagai laki-laki jadi pemimpin. Pemimpin itu tadi melindungi, ya, mendidik, memenuhi kebutuhan, menjaga, ya, juga mengatur di sini, ya, mengatur. Tentu tidak zalim, karena dia tahu dia akan diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dan Anda sebagai istri, Anda berikan kewedan kepada suami. Kalau suami mengatakan bagaimana menurut kamu, terserah. Panggil siapa dia, kakak, abang, mas, terserah. Ya. Tapi saya mau dengar pendapat kamu. Oke, kalau pendapat saya begini, kasih pendapat saya, tapi bukan Anda yang mengatur. Ya. Hati-hati nih. Dan banyak sekali terjadi pelanggaran syar'i yang tidak difahami oleh seorang wanita di masalah pernikahan anaknya misalnya. Ya. Pada saat anaknya menikah, subhanallah, ya, laki-laki ini melamar ke ayah si anak perempuan ini, ayahnya tidak setuju karena nggak suka akhlaknya, nggak suka agamanya misalnya, atau ada pertimbangan dia sendiri. Lalu kemudian datanglah si anak laki-laki ini ke ibunya, ya. Ibunya si anak perempuan ini ngelobi, memberikan hadiah segala macam sampai akhirnya ibunya setuju. Ayahnya nolak, tapi karena ibu yang mengatur, akhirnya sudah selesai, nggak mau tahu. Nggak, nikah saja, ibu ridho kok. Hanya menikah mereka. Ini melanggar hadis Nabi SAW. Wanita manapun yang menikahkan dirinya tanpa izin walinya, nikahnya batal, batal, batal. Nggak boleh.
Kita kembali ke ayat tadi. Kata Allah SWT, kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Itu disebabkan karena apa? Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, maksudnya laki-laki, atas sebagian yang lain, wanita. Ya, jadi memang Allah memilih mereka jadi pemimpin. Gitu kan. Dari laki-laki dan perempuan, dua jenis kelamin ini Allah pilih laki-laki jadi pemimpin. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Mereka dibebankan secara syar'i untuk memberikan kebutuhan si istri. Makanannya, minumannya, pakaiannya, tempat tinggal, transportasi semampu dia. Itu kewajiban suami. Bahkan kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, kafa lil mar'i ithman an yudayya man yaqutu. Cukuplah dosa berat ya, bagi seseorang yang membengkalikan apa yang telah menjadi kewajiban dia, maksudnya nafkah. Jadi kalau ada suami tidak mau tahu, kayak kasus Abu Sufyan tadi, itu bisa berdosa dia. Lalu Allah SWT mengatakan, sebab itu diingatkanlah wanita di sini. Ya, yang milih suami jadi pemimpin siapa? Allah. Dan Allah bebankan mereka harus keluarkan nafkah, membayar nafkah, gitu kan? Oleh karena itu, wanita yang salihah, istri yang salihah. Anda mau jadi wanita salihah? Pada saat Anda di dunia dicintai suami, dicintai Allah, mendapatkan janji Allah di dunia dan juga di akhirat Anda masuk ke dalam surga. Apa kata Allah? Ialah yang taat kepada Allah. Ini yang tentukan siapa? Allah. Jangan lihat suamimu, tapi Allah yang perintahkan. Lagi memelihara diri ketika suami tidak ada, tidak berkhianat, tidak selingkuh, ya. Oleh karena Allah telah memelihara mereka. Apa pemeliharaan Allah kepada wanita? Sebelum menikah, Allah bebankan ayahnya untuk membiayai dia. Makannya, minumnya, tidurnya, nama baiknya, pendidikannya, segala macam. Sampai dia nikah. Jadi dia aman, wanita di situ. Setelah dia nikah, Allah Subhanahu wa Ta'ala bebankan pada suaminya. Suaminya orang lain. Kalau ayahnya mungkin masih pemilik sperma, tapi suaminya orang lain. Oleh karena itu ibu-ibu sekalian bertakwa kepada Allah. Jaga lisannya pada suami. Dia bukan siapa-siapa Anda awalnya. Sekarang satu suami. Hormatin dia. Muliakan dia. Dan Allah muliakan Anda dengan itu. Bahkan renungi baik-baik hadis Nabi SAW yang banyak berhubungan dengan masalah itu. Awal yang akan dihisap untuk wanita pada hari kiamat adalah sholatnya dan hubungannya dengan suaminya. Allah tanya itu. Berapa banyak orang anggap remeh suaminya, selalu menganggap remeh, selalu menganggap tidak penting dan segala macam. Ya. Ini bahaya sekali. Lalu kemudian kata Allah SWT lanjutannya, wanita-wanita yang kamu khawatirkan lusyudnya. Kalau ada yang tidak mau patuh begini, nggak mau jadikan suami sebagai pemimpin, tidak mau patuh, ya, maka nasihati mereka. Bertakwa kepada Allah, nggak boleh. Minta cerai tanpa sebab, bertakwa kepada Allah. Nasihatin. Berikan masukan, ya. Menolak untuk melakukan perintah Allah, nasihatin. Kalau nolak, pisahkan mereka di tempat tidur, boikot biologisnya. Ya. Kita tidak tidur, tidak gauli dia. Boleh balik belakang di ranjang, boleh pindah kamar, ya. Tapi jangan keluar dari rumah, karena kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, jangan kalian menghajar, ya, memboikot istri kecuali dalam rumah. Kalau mereka masih nolak juga, tetap nggak mau sholat, tetap nggak mau jaga pergaulannya, tetap tidak mau layani suami, tetap pukullah mereka. Tapi pukulan di sini kata para ulama adalah darbatun ghairu mubarrah, pukulan yang tidak berbekas. Dan dalam hadis kata Nabi SAW, hindarilah wajah. Kemudian jika mereka mentaatimu, kata Allah SWT, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Kalau sudah, baiklah saya minta maaf, tolong bantu saya. Dia pegang tangan suaminya, tolong bantu saya memang belum punya pengalaman, ibu ayah saya tidak mendidik saya. Oke, rangkul mereka. Jadikan mereka sebagai istri yang kita bawa kepada apa yang kita inginkan, ya. Dan Anda juga sebagai suami Anda harus sadari, kalau Anda mau istri yang terbentuk seperti Anda, bentuk dia. Kecuali kalau dia berkeras kepala tidak mau, gitu kan. Lalu Allah mengatakan sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Kita perhatikan sini teman-teman sekalian, para ulama, ya, seperti Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, ya, mengatakan mengenai makna ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, maksudnya adalah laki-laki adalah pemimpin wanita secara mutlak. Ibnu Katsir mengatakan rahimahullah, laki-laki yang seharusnya mengurusi kaum wanita, bukan dibalik. Laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, sebagai hakim bagi mereka, ya, dan laki-laki lah yang mengurus apabila menyimpang dari kebenaran, luruskan dia. Ya. Dan ayat yang maknanya Allah melebihkan sebagian mereka dari yang lain, maksudnya laki-laki dari perempuan, ya,
Maksudnya adalah Allah melebihkan kaum pria dari wanita. Hal ini disebabkan karena laki-laki adalah lebih utama dari wanita dan lebih baik daripada wanita dari sisi pengurusan. Memang mereka bertanggung jawab itu. Laki-laki didominasi dengan akal. Maka ada masalah dia akan pikirkan solusinya. Allah juga berikan lebih kuat secara fisik. Ya. Laki-laki saya dan bapak-bapak yang hadir acara ini, kulit kita ini sudah diciptakan oleh Allah memang untuk menghadapi panasnya matahari, hujan, salju, apa saja gitu kan. Kita sudah memang untuk itu, untuk di luar. Makanya kita disuruh sholat berjamaah di masjid, ngantar jenazah, cari nafkah, jihad. Itu laki-laki. Perempuan tidak. Allah buat dia bisa hamil, menyusui, lebih terbawa perasaan untuk di rumah. Jadi jangan dibalik semuanya. Kata Ibnu Katsir lanjutannya, oleh karena itu kenabian hanya khusus diberikan pada laki-laki. Nah, mereka harus keluar gitu kan. Begitu pula dengan kerajaan yang megah diberikan pada laki-laki. Kepemimpinan sebagai presiden, sebagai raja gitu. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, tidak akan bahagia satu kaum apabila mereka menyerahkan kepemimpinan kepada wanita. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Asy-Syaukhaini berkata rahimahullah, berhubungan dengan ayat ini, makna daripada qawwamun, pemimpin, dalam ayat ini adalah laki-laki seharusnya jadi pemimpin bagi wanita. Nah, jadi jangan dibalik ini kasusnya ya. Baik Anda laki-laki jangan balik, karena terlalu sayang sama istrinya, istri semua yang mengatur. Anda juga wanita jangan dominan. Kalau suami suruh, lakukan. Kalau tidak, enggak. Bilang ini tanggung jawab Anda, silakan. Saya akan bantu. Apa yang saya bisa bantu. Ya. Jangan ambil alih itu. Apalagi kalau sampai sudah pada tingkat bentak-bentak, kasar. Wah luar biasa. Ada orang muslimah, saya heran akhlaknya. Begitu minta uang bulanan seperti preman yang sedang menagih. Ingat ya, besok tanggal 1. Kenapa ini ukhti? Engkau sedang meminta hasil keringat suamimu. Begitukah cara kau minta kepada atasanmu? Begitukah minta kepada saudaramu? Gak mungkin kau berani mengabaskan itu kepada ayahmu, pada pamanmu. Kenapa pada suamimu yang sudah melindungi kamu, sudah memberikan kau status istri, status ibu? Kenapa dirusak? Dan Allah menyuruh kita menghormati dia. Tanpa kita harus melihat siapa lagi suami kita, tapi bagaimana hukum Allah di situ. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Wahai muslimah, andai saja kalian tahu hak suami kalian, maka kalian akan mengambil debu kaki mereka dan kalian letakkan di pipi kalian. Ada seorang wanita mau menikah di zaman Nabi SAW lalu mengatakan, ya Rasulullah, saya mau menikah. Tapi sebelum menikah, saya mau tahu bagaimana besarnya hak suami saya nanti. Apa kata Nabi SAW? Kalau dadanya berdarah, luka, keluar nanah, nanah kan baunya gak enak. Keluar nanah. Kemudian kau bersihkan dengan lidahmu. Bukan dengan tangan, bukan dengan kain. Dengan lidahmu. Belum bisa kau berikan haknya. Karena dia orang lain. Tapi tiba-tiba datang memenuhi kebutuhan biologismu, hai muslimah. Memenuhi makananmu, minumanmu, pakaianmu. Bagaimana kau bisa berbuat jahat pada orang-orang seperti ini? Ya, oleh karena itu bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kata Abdurrahman Ibn Nasr As-Sa'di rahimahullah, seorang mufassir juga, kaum prialah yang mengurusi kaum wanita agar wanita tetap memperhatikan hak-hak Allah Ta'ala, yaitu melaksanakan yang wajib, mencegah mereka dari perbuatan kerusakan. Kaum laki-laki berkewajiban pula mencari nafkah, pakaian dan tempat tinggal untuk kaum wanita. Dalam rumah tangga, hormati suamimu. Ini penting. Dan jaga nama baiknya, jaga pelayanannya, jaga juga kehormatanmu agar kau tidak selingkuh di saat memang suamimu lagi tidak ada. Renungi banyak ayat Al-Quran yang mengingatkan suami itu adalah pemimpin dan memang Allah tinggikan derajatnya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 228 Allah memastikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walirrijali 'alaihinna darajah wallahu azizun hakim. Dan para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi memang kalau keluar rumah harus izin suami. Kalau ada apa-apa izin sama suami. Santun dengan suami. Jangan melotot. Jangan emosional. Bicara baik-baik. Nasihatin baik-baik. Sabar terhadap kekurangan dia. Memang sudah begitu. Ya. Ada orang diuji dengan pasangannya. Tapi dengan kesabarannya. Dengan dia jadikan sebagai itu ajang dakwah. Maka Allah SWT muliakan dia. Suami itu sosok orang di hadapan Anda yang kalau Anda kemas sebaik mungkin hubungan Anda dengan dia, pakaiannya, makanannya, ya, segala macam pelayanan, buat dia teman-teman sekalian masuk ke dalam rumah seperti masuk ke sebuah istana. Baiti jannati, dia ucapkan itu, rumahku adalah istanaku, surgaku. Dia masuk dalam kondisi beban pikirannya berkurang, ya, beban-beban pekerjaan, beban utang, beban dakwah hilang semua, ya, ringan.
fresh, dia kembali. Makanannya enak, minumannya enak, istrinya dandan cantik di depannya, memenuhi biologisnya. Mungkin kalau kita Indonesia sering pijit-pijit, ilangin capeknya. Apalah, ajak ngobrol, hibur, lantunan syair, ngomong yang enak, ketawakan, buat dia ketawa, hibur. Banyak hal yang bisa dilakukan, ya. Anda coba, wahai muslimah, baca tentang riwayat, dan ini sudah kami bedah tentang para bidadari surga. Bagaimana mereka sifatnya luar biasa. Udah cantik, ya, udah santun, suaranya indah, ya, tubuhnya indah, ranum, tubuhnya luar biasa pokoknya. Tambah lagi, cuman melayani suami dan mereka tidak pernah khianat. Disebutkan dalam Al-Quran, mereka tidak jelalatan matanya, tidak berkhianat. Mereka selalu menjaga kasih sayang, cinta. Sampai dalam sebuah riwayat dikatakan tidak ada satu orang pun di antara kalian masuk surga kecuali nanti di bawah kaki dan di kepalanya ada 2 bidadari yang melantunkan, yang menyanyikan buat dia sebagai hiburan buat dia dengan suara yang belum pernah didengar sebelumnya. Belum ada suara seindah itu. Itu luar biasa teman-teman sekalian. Ya. Jadi kejar surga itu. Dan ingat hadis tadi itu ya, renungi selalu hadis ini teman-teman sekalian. Kata Nabi SAW, tidak ada istri yang menyakiti suaminya di dunia kecuali istrinya dari bidadari. Si suaminya itu mengatakan, semoga Allah membinasakanmu, sungguh dia hanya tamu di sini dan dia akan menuju ke kami sebentar lagi. Kalau kau tidak bisa urus, kami akan urus. Ya. Kemudian yang kedua juga, ya, bagaimana Allah SWT mengangkat para nabi dari laki-laki dan tidak ada perempuan. Anda bisa lihat dalam surah Yusuf ayat 109. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahlil qura. Artinya, kami tidak mengutus sebelum kau melainkan laki-laki yang kami berikan wahyu kepadanya di antara penduduk negeri. Jadi enggak ada nabi perempuan. Kenapa enggak ada perempuan? Kenapa Allah enggak pilih? Karena memang mereka yang paling layak untuk menyampaikan dakwah, misi-misi yang berat, berperang, jihad, berdakwah dan seterusnya. Walaupun wanita bisa terlibat tapi bukan fitrahnya, gitu kan. Maka tidak dibebankan pada mereka. Kita lihat juga bagaimana para ummahatil mu'minin, istri-istri Nabi, ridwanullahi alaihinna. Mereka semua dicontohkan dalam kehidupan bersama Nabi SAW. Mereka dibawa naungan, ya, Nabi Muhammad SAW, dan mereka patuh terhadap perintah Nabi SAW. Begitu juga dengan Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang, tadi sudah saya jelaskan, ada istri Nabi Nuh, Nabi Lut, dinasihatin tapi tidak mau, akhirnya Allah binasakan bersama dengan kaumnya, ya. Itu kalau kisah istri Nabi Lut, Nabi Nuh dan Nabi Lut, Anda bisa lihat dalam surah Tahrim, ya. Surah ayat 10. Allah SWT berfirman, Tahrim ayat 10, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuhin. Saya ulangi, ya, daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Wa imra'ata Lutin كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. Artinya Allah telah memberikan perumpamaan atau telah membuat istri Nuh dan istri Lut sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan 2 hamba kami yang saleh. Suaminya orang saleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada suaminya. Ya. Maka dikatakan, ya, maka tidak ada gunanya bagi mereka sebagai status istri Nabi. Dan akan dikatakan kepada mereka berdua di hari kiamat, dimasuklah ke dalam neraka jahanam bersama dengan orang-orang yang masuk. Demikian juga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan warisan bagi laki-laki double, ya, perempuan 1. Dalam Al-Quran Allah sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah telah mewasiatkan kepada anak-anak kalian, ahli waris, ya, bagian anak laki-laki adalah 2 dari bagian anak perempuan. Ya, jadi ini sudah jelas gitu. Dan ini ada sebabnya, ya. Ada sebabnya karena kaum laki-laki kewajiban orang tuanya memberikan nafkah itu sampai dia balik. Setelah balik itu sunnah. Tapi kaum perempuan, ayahnya wajib memberikan nafkah sampai dia menikah. Oleh sudah nikah pindah kepada suaminya. Oleh karena itu dalam 2 keadaan. Sebelum nikah dia aman, setelah nikah dia aman. Kalau laki-laki tidak seperti itu. Setelah nikah pun tetap dia wajib memberikan bantuan kepada orang tuanya dan seterusnya. Begitu juga teman-teman sekalian, bagaimana Nabi SAW tidak pernah mengangkat pemimpin dari wanita.
baik itu peperangan, pemimpin negara kah, atau saat beliau keluar berperang, belum pernah beliau jadikan perempuan sebagai pemimpin gitu kan. Begitu juga dengan imam sholat, tidak pernah ada wanita yang disuruh imami suaminya. Tidak pernah juga Nabi SAW suruh wanita walaupun bacanya bagus di Madinah mengimami Masjid Nabawi, tidak pernah ada. Ya. Begitu juga ya bagaimana Nabi SAW sampai besarnya hak suami sampai dikatakan lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahadin la amartu imra'atu an tasjuda li zawjiha. Kalau seandainya aku boleh menyuruh orang sujud kepada selain Allah, sujud perbuatan yang paling mulia, meletakkan dahi di tanah. Kalau boleh sujud kepada selain Allah, akan suruh istri sujud kepada suaminya, gitu kan. Bagaimana dalam hadis kalau seorang istri mau berpuasa sunnah saja harus izin, mau keluar rumah juga harus izin. Dalam hadis Bukhari, hendaklah wanita yang ya tidak berpuasa sunnah apabila suaminya ada kecuali dengan izinnya, gitu kan. Kemudian juga dalam hadis yang lain tidak ada wanita yang keluar tanpa izin suaminya kecuali dilaknat sampai dia kembali, ya. Jadi banyak peringatan-peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana hadis tentang Allah tekankan istri agar selalu melayani dan taat sama suaminya. Apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur lalu istrinya enggan mendatangi, maka para malaikat akan melaknatnya sampai pagi, dalam hadis Bukhari. Ini kan semua berarti ada kaitan antara si istri, si wanita ini sama suaminya. Oleh karena itu tadi saya bilang di awal, saya singgung ya, teman-teman, prinsip yang penting anak ini perlu ditambah dengan yang penting suami dan anak. Saya ulangi lagi, yang penting suami dan anak. Kunci engkau masuk ke surga wahai muslimah suamimu. Kunci anak-anak masuk surga kamu. Kan gitu. Anak disuruh bakti pada ibunya, ya, juga dengan ayat itu, tapi ibu didahulukan dalam pelayanan. Tapi Anda sebagai istri, suami, kenapa Anda minta cerai? Kenapa Anda mau melepaskan tanggung jawab untuk mengejar surga dari suami? Begitu sudah mampu secara finansial, udah ada duit, udah ada rumah, udah ada jabatan, udah ada apalah. Anak-anak sudah ada, sedikit dikatakan sama suaminya, cerai. Loh subhanallah. Kenapa? Justru surga itu ada di suami itu yang sedang diminta cerai atau mau ditinggalkan. Kenapa ini? La haula wa la quwata illa billah. Apa yang mau dikejar? Wahai muslimah yang minta cerai dari suaminya tanpa sebab syar'i. Turunnya hadis Nabi SAW, hadis sahih. Istri manapun atau wanita manapun yang minta cerai dari suaminya tanpa udzur syar'i, maka haram baginya mencium bau surga. Menghayal kamu masuk surga wahai muslimah. Oh nggak apa-apa, yang penting saya sudah cerai sama suami saya. Mungkin karena suka laki-laki lain, mungkin karena mau hidup merdeka, tidak lagi melayani suaminya. Tapi dia lupa, tidak cium bau surga. Lalu apa yang kau inginkan? Dunia ini apa yang kau kejar? Kalau surga terharamkan dari kamu. Banyak orang tidak paham masalahnya. Ya. Bahkan banyak di antara muslimah bangga mendapatkan surat perceraian. La haula wa la quwata illa billah. Ya. Bahaya sekali ini. Begitu juga teman-teman sekalian, wanita memiliki waktu-waktu di mana dia tidak sholat, ya, seperti misalnya lagi haid. Kemudian juga pada saat saf sholat mereka diletakkan di belakang, sebagaimana Nabi SAW memerintahkan itu, ya. Wanita tidak bisa menikahkan dirinya harus dengan izin walinya. Ini kalau laki-laki bisa nikah walaupun tanpa izin walinya. Wanita cenderung kepada perasaan, dan perasaan ini biasanya lebih cenderung kepada hal-hal yang negatif. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan gitu kan. Wastausu bin nisa'i khaira. Ya. Nasihatilah wanita itu dengan agar selalu berbuat baik. Kontrol mereka. Pandu mereka. Fa innahunna khuliqna minad dila'. Karena mereka diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna awaja syai'i fid dal'i a'lahu. Dan yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah bagian atasnya. Bagian atas berarti pikiran, ya. Selalu kalau mau sesuatu barang, benda, pikirannya beli dulu. Masalah utang kah, masalah apakah, itu nanti masalah belakang. Yang penting sekarang dulu, gitu kan. Kemudian dikatakan wa inna wajah syai'in fi dal'i ala, kemudian fa in dhahabta tuqimuhu kasarta. Kalau kau paksa dengan cara keras, kau akan patahkan dia. Sebagian ulama mengatakan dengan menceraikannya. Wa in tarakta lam yazal a'waj fastausu bin nisa'i khaira. Kalau kau biarkan maka dia akan terus bengkok, cenderung pada kesalahan. Maka nasihatilah mereka. Jangan biarkan wanita bengkok, maka nasihatilah dia. Atau nasihati mereka. Begitu juga wanita teman-teman sekalian hamil, melahirkan, menyusui. Ini menandakan memang tidak bisa menjadi pemimpin, ya.
Kalau ada yang bertanya seperti itu kurang lebih. Nah sekarang tinggal kita tutup teman-teman. Lalu di mana tanggung jawab kepemimpinan wanita? Nah di rumah. Ya, di rumah Anda bisa teman-teman sekalian di rumah itu pakai PRT misalnya, pembantu rumah tangga. Lalu ada yang instruksikan hari ini masa ini ya Bu, Mbak, ya, masa ini. Anda boleh. Tapi Anda juga misalnya kalau mau dapat pahala lebih besar ada turun tangan di sebagiannya gitu kan. Anda mengatur supaya PRT itu menyapu, membersihkan di tempat ini, di waktu ini. Anda mengatur cucian baju, setrikaan. Anda mengatur kamar tidur anak. Anda mengatur ini dan itu. Anda mengatur rumah itu sebagai tanggung jawab. Supaya suami datang dalam kondisi rumah itu bersih, rapi, makanan sudah siap. Memang begitu. Hanya itu kok tugasnya. Suami datang tinggal melayani suami, sholat 5 waktu selesai. Renungi hadis Nabi SAW. Istri manapun yang sholat 5 waktu. Tidak disebutkan sholat sunnahnya. Puasa Ramadan, tidak disebutkan puasa sunnahnya. Dan melayani suaminya dengan baik, kecuali pada saat meninggal dia boleh pilih dari 8 pintu surga yang mana dia mau pilih. Dan fokus ke rumahmu wahai muslimah. Fokus ke rumahmu. Cari pahala di rumah itu. Karena itu tanggung jawab itu dikatakan. Dan dia bertanggung jawab terhadap harta atau rumah dan anak suaminya. Rumah di sini. Dan Allah sebutkan dalam surah Al-Ahzab ayat 33 kepada muslimah. Renungi ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimnas salata wa atinaz zakata wa ati'na Allah wa rasulah innama yuridullahu liyudhhiba 'ankum rizqa ahlil baiti wa yutahhirakum tathira. Hendaklah kamu tetap di rumahmu para wanita. Ini ayat turun kepada para ummahatil mukminin tapi berlaku bagi setiap muslimah. Dan jangan kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu memamerkan aurat dan seterusnya. Dan di sini Allah mengatakan, dirikanlah sholat di rumah itu, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasulnya. Jangan lakukan pelanggaran. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlil bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Maksudnya, ya, para istri Nabi SAW, mereka dihitung dengan ahlil bait dan Allah ingin membersihkan, menjauhkan mereka dari keburukan. Begitu juga setiap muslimah, kapan mereka di rumah, maka mereka akan mendapatkan kebahagiaan, Allah akan berikan ketentraman. Bahkan kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, sebutkan oleh Al-Mundhiri dalam kitab Targhib Tarhibnya, makna hadisnya kata Nabi SAW, dan paling dekatnya seorang wanita pada Tuhannya atau dengan Tuhannya pada saat dia sedang berada di tempat yang paling tersembunyi di rumahnya. Rumah selalu disebutkan rumah gitu kan. Perhatikan hadis juga yang sedang kita bahas ini, hadis Bukhari ya. Wal mar'atu fi baiti zawjiha ra'iyatun wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Dan wanita pemimpin di rumah suaminya, maka dia artinya dia disuruh menjaga, dia disuruh merawat dan seterusnya, dan akan diminta pertanggungjawabannya pada hari kiamat nanti. Maka ini semua teman-teman harus diperhatikan baik-baik ya. Muliakan suamimu, jaga barang rumah itu, jangan sembarangan hilang barang, rusak barang dan segala macam. Kalau ada sesuatu yang kurang Anda bisa sampaikan. Anda boleh menggunakan jasa PRT, boleh. Tapi PRT itu bukan inti semuanya. Ya, Anda tidak boleh berlepas tangan. Begitu juga dengan anak suami. Ya, Anda berharap menjadi seorang hafidh Quran tapi Anda suruh PRT yang pegang, maka itu tidak akan mungkin terjadi tentunya. Allahu a'lam.